Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mananya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan daripada perkuliahan pada hari ini walaupun lewat daring begini. Dan bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan, yang telah menjadi cahaya di tengah gelap gulita sehingga kita sampai sekarang ini bisa membedakan antara hak dan yang batil. Jadi sebelumnya terima kasih, ucapan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Dr. Abdul Halik MPDI yang telah senantiasa membimbing kami, menyempatkan waktunya sehingga dalam pembelajaran ini masih bisa berlanjut sebagaimana mestinya. Jadi kami dari kelompok 11 dengan akan membahas tentang manajemen pembelajaran di sekolah. Jadi saya sendiri Suparman sebagai moderator dan akan menjadi pemateri pertama, dan pemateri saya yang kedua yaitu saudari Hartiani. Jadi untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja daripada pembahasan daripada makalah kami. Jadi yang menjadi poin pertama dalam pembahasan kami di sini yaitu pengertian manajemen sekolah. Manajemen sekolah adalah suatu usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan belajar mengajar yang optimal. Maka dengan ini ada beberapa faktor manajemen sekolah sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor fungsi pokok manajemen sekolah. Manajemen sekolah perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik, guru serta masyarakat setempat. Untuk itu perlu dipahami fungsi-fungsi pokok manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan. Dalam prakteknya, keempat fungsi pokok manajemen tersebut merupakan proses yang berkesinambungan. Selanjutnya, keempat fungsi tersebut dapat dijelaskan daripada di bawah ini. Ada 4 yang setelah saya sebutkan tadi, itu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan pada fungsi pokok manajemen sekolah. Dan mungkin daripada penjelasannya di bawah ini, mungkin kita bisa lihat pada makalah ini. Yang kedua, yang menjadi faktor kedua adalah faktor efektivitas, efisiensi, dan produktivitas manajemen sekolah. Pembinaan sistem pendidikan suatu sekolah tidak hanya ditentukan oleh peranan salah satu unit kerja, tetapi oleh semua unit kerja dalam lingkungan sekolah tersebut. Sehubungan dengan itu, keberhasilan implementasi manajemen sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan setidaknya dapat dilihat dari 3 dimensi, yaitu efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Yang menjadi faktor ketiga adalah faktor pendidik. Yang termasuk pendidik di sini adalah orang tua, guru, masyarakat, dan teman-temannya yang dapat mempengaruhi semangat belajar seorang anak. Pendidik pertama dan paling utama bagi anak dan dapat membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pendidikan anak adalah orang tuanya. Yang dimana kita tahu bahwasanya orang tua adalah guru pertama bagi siswa, terutama ibunya. Maka daripada itu, untuk para teman-teman semua yang perempuan agar kiranya dapat belajar agar nantinya bisa diajarkan kepada anak-anaknya nanti. Oleh karena itu, sifat-sifat orang tua, praktek pengolahan keluarga,
ketegangan keluarga semuanya dapat memberi dampak baik ataupun buruk terhadap kegiatan belajar dan hasil yang dicapai oleh anak. Maka sehubungan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sungguhnya Tuhanmu Dialah mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan Dialah mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Oleh karena itu, kebiasaan yang diterapkan orang tua dalam mengelola keluarga yang keliru, seperti kelalaian orang tua dalam memonitor kegiatan anak, dapat menimbulkan dampak lebih buruk lagi. Dalam hal ini, bukan saja anak tidak mau belajar, melainkan juga ia cenderung berperilaku menyimpang, terutama perilaku menyimpang yang berat seperti pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Jadi guru-guru yang efektif adalah mereka yang punya rasa humor, adil, menarik, lebih demokratis daripada autokratik, dan mereka harus mampu berhubungan dengan mudah dan wajar dengan para siswa, baik secara perorangan ataupun secara kelompok. Guru yang tidak efektif jelas kurang memiliki rasa humor, mudah marah, menggunakan komentar-komentar yang melukai dan mengurangi rasa ego, cenderung bertindak otoriter, dan biasanya kurang peka terhadap kebutuhan siswa. Yang menjadi faktor keempat adalah pengaruh lingkungan masyarakat. Lingkungan merupakan tempat atau area pergaulan anak-anak yang tidak mungkin dipisahkan dengan anak itu sendiri. Lingkungannya ini sangat besar juga pengaruhnya bagi anak, karena apabila lingkungan itu baik, maka baik pula pengaruhnya bagi anak. Jika anak-anak sudah dipengaruhi oleh teman, upaya peningkatan pada anak tidak akan terwujud adanya dukungan masyarakat di mana anak itu berada. Lingkungan masyarakat merupakan faktor yang cukup kuat mempengaruhi perkembangan siswa. Sulit dikontrol pengaruhnya. Keluarga dan sekolah adalah lembaga khusus, mempunyai anggota tertentu, serta mempunyai tujuan dan tanggung jawab yang pasti dalam mendidik anak. Berbeda dengan masyarakat, di mana di dalamnya terdapat berbagai macam kegiatan, berlaku untuk segala tingkatan umur, dan ruang lingkupnya sangat luas. Dengan kata lain, pendidikan dalam masyarakat adalah pendidikan yang berlangsung di luar rumah tangga dan di luar sekolah. Pelaksana pendidikan dalam masyarakat, pencerminan dan perwujudan pembentukan kepribadian anak yang dilakukan dengan berbagai cara dan kegiatan yang sifatnya menambah pengetahuan dan keterampilan. Masyarakat terdiri dari anak-anak belum matang dan orang-orang dewasa yang telah berpengalaman. Anak-anak memerlukan orang dewasa dan pengalaman mereka. Meskipun hidup orang dewasa tidak berlangsung terus, namun hidup masyarakat tetap lestari dan berjalan terus. Dan kepada semua teman-teman, agar bisa membaca makalah yang telah kami kirim, agar bisa dipahami betul daripada materi yang kami kirim. Dan mungkin sampai di sinilah penjelasan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu tentang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jadi, secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat kita bedakan menjadi 3 macam, yakni yang pertama faktor internal, yaitu faktor dari dalam diri siswa, yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor dari luar siswa, yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa. Dan yang ketiga yaitu faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran. Faktor yang berasal dalam diri siswa sendiri yaitu meliputi 2 aspek, yaitu fisiologi atau yang bersifat jasmania dan psikologi yang bersifat rohania. Di mana aspek psikologis meliputi yaitu inteligensi, yaitu
manusia yang belajar sering menghadapi situasi-situasi baru serta permasalahan, dimana juga yaitu bakat, motivasi, dimana motivasi terbagi dua, yaitu motivasi intrinsik, yaitu hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri anak sendiri yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar, dan juga motivasi ekstrinsik, yaitu hal dan keadaan yang datang dari luar individu anak yang juga mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya yaitu peran kepala sekolah sebagai wewenang. Pihak kepala sekolah dalam menggapai visi dan misi pendidikan perlu ditunjang oleh kemampuan kepala sekolah dalam menjalankan roda kepemimpinannya. Meskipun pengangkatan kepala sekolah tidak dilakukan secara sembarangan, bahkan diangkat dari guru yang sudah berpengalaman atau mungkin sudah lama menjabat sebagai wakil kepala sekolah. Namun tidak dengan sendirinya membuat kepala sekolah menjadi profesional dalam melakukan tugas. Yaitu peran kepala sekolah sebagai wewenang yang pertama, yaitu kepala sekolah sebagai supervisor. Seperti di mana supervisi diberikan berupa bantuan bukan perintah, sehingga inisiatif tetap berada di tangan tenaga kependidikan. Dan yang kedua yaitu kepala sekolah sebagai leader. Kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Menurut Wahjono Simijo 1999. Dan yang ketiga yaitu kepala sekolah sebagai inovator. Kepala sekolah sebagai inovator akan tercermin dari cara-cara ia melakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, rasional, dan objektif, pragmatis, keteladanan, disiplin, serta adaptabel dan fleksibel. Selanjutnya di mana itulah tadi beberapa peran kepala sekolah yang harus atau wajib dimiliki oleh setiap kepala sekolah agar terbentuk kegiatan di sekolah itu menjadi baik dan terarah, sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar dan efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan materi kami, dan untuk lebih jelasnya teman-teman bisa membaca makalah yang sudah kami kirimkan di Edlink. Mungkin itu saja, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih atas teman-teman dan juga Bapak. Sekian dari kelompok kami. Faiza Asamta Tawakkal Allah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.